Oke teman-teman, balik lagi di video pembahasan kita ya. Kita lanjut lagi pembahasannya untuk skill development ke-13 khususnya untuk bagian structure and expression. Dari skill yang ke-13 sama 14 ini kita akan bahas tentang reduce clauses di mana dalam satu kalimat itu ada dua klausa. Nah, tapi dalam klausa entah itu adjective dan khususnya adjective clause yang nanti akan kita bahas itu akan ada yang harus diomit atau harus ada yang dikurangi gitu ya. Akan ada yang dikurangi gitu. Tujuannya apa? Ya, pertama memang untuk penyingkat kalimat gitu ya dan tidak mesti jadi harus terulang-ulang dan juga kita belajar bagian ini karena ada beberapa soal dan ya sedikit banyak ya di dalam real test itu banyak model soal seperti ini gitu. Kita lihat untuk contohnya maksudnya di omit itu kayak gimana. Oke, yang di omit itu kita lihat contoh yang dua kalimat ini ya. My friend should be on the train which is arriving at the station now. Nah, ini untuk kalimat contoh yang pertama ya. Di sini dalam satu kalimat ini ada dua clause ya teman-teman ya. Dari my friend should on be on train sama which is arriving at the station now. Nah, which is arriving at the station now itu kan adjective ya. Dia tuh menyifati si trainnya ini kayak gitu. Jadi memberikan sifat kepada kata benda si train ini. Jadi, kita bisa menghapus si which sama is-nya menjadi, "My friend should be on the train arriving at the station now." Jadi nggak apa-apa kalau semisal kita tidak menyebutkan which sama is-nya dan artinya akan tetap sama ya teman-teman ya. Jadi temanku harus menunggu, harus berada di kereta yang sampai di stasiun sekarang kayak gitu. Jadi artinya sama-sama yang ya teman-teman ya, which is arriving atau langsung arriving at the station now. Nah, atau kalau misal dia ada di depan, although it wasn't really difficult, the exam took a lot of time. Nah, di sini contohnya untuk konektor yang di depan ya, ini nanti ada di skill 14 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, it sama was-nya itu bisa dihapus. Jadi although not really difficult, the exam took a lot of time. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, apa sih namanya, sekarang kita bahas yang contoh yang pertama dulu, yang my friend should be on train which is arriving at the station now. Dan itu maksudnya namanya reduce adjective clauses correctly. Dan itu adalah pengurangan pada klausa kata sifat ya teman-temannya di skill yang ke-13. Oke. Nah, di skill berapa ya? 12 sama 11 kalau nggak salah itu kan bahas tentang adjective clause ya. Teman-teman bisa check out video yang bahas tentang adjective clause-nya di skill 12 dan 11 gitu ya. Nah, khusus untuk di adjective clause yang konektornya itu menjadi subjek, itu hanya itu model yang bisa kita hapus kayak gitu ya. Nah, maksudnya gimana kita lihat contoh di sini. The woman who is waving to us is the tour guide. Atau the letter which was written last week arrived today. The pitcher that is on the table is full of iced tea. Nah, dari sini ini contoh semuanya adjective clause ya. Jadi who is waving itu menyifati woman, which was written itu letternya, that is on table itu pitchernya. Jadi yang konektor sama adverbnya bisa kita buang. Jadi langsung the woman waving to us atau the letter written last week arrived today atau the pitcher on the table is full of iced tea kayak gitu. Jadi misal teman-teman ketemu soal yang ada dua apa sih namanya? Ada dua kata kerja ya teman-teman. Misalnya pas ininya udah dihapus gitu ya. Ada waving, ada is. Itu jangan bingung ya. Waving di sini itu menjadi adjective clause yang menyifati si woman kayak gitu. Jadi dia nggak salah, tapi dia adalah hasil dari pengurangan si konektor sama verb ini kayak gitu. Jadi dia tetap benar kayak gitu ya teman-teman. Dan ini juga written pakai verb 3. Kadang-kadang kan ada yang verb 2 sama 3-nya itu sama gitu ya. Kalau ini karena written itu verb 3-nya itu beda sama 2, jadi bisa kelihatan gitu. Kadang ada yang 2, 3-nya sama dan itu juga harus hati-hati ya. Ini jatuhnya pasif ya teman-teman ya dan ini juga benar. Jadi ada subjek langsung verb 3, oh itu berarti sifat nih adjective clause yang ada yang dihapus no di situ ya. Yang ditulis kayak gitu ya. Kalau yang di atas yang melambai, kalau yang ditulis itu yang ditulis. Oke.
last week, arrived today. Nah, ini verb utama dari kalimat ini. Kayak gitu. Ini juga ya teman-teman ya, that is on the table. Jadi kalau semisal ada kalimat terus kok menunjukkan tempat, kok nggak ada to be-nya di depannya, kan harusnya salah gitu ya kan kalimat nominal. Tapi kita lihat belakangnya, oh ini ada verb nih gitu ya. Oh berarti dia adalah adjective clause yang di-omit atau di-reduce di depannya. Jadi tetap benar ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, adjective clause yang bisa dikurangi itu cuma yang konektornya itu menjadi bagian dari adjective clause kayak gitu ya. Iya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, adjective clause selainnya yang di atas itu ada yang bentukannya begini juga teman-teman. Oke. Jadi the woman that I just met is the tour guide. Jadi cewek yang aku temui itu adalah si tour guide-nya, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh yang nggak bisa di-reduce, kayak gitu ya, karena ada I di sini. Nah, ada apa ya, ada subjek lain di situ ya. Iya, subjeknya si konektornya dan konektornya ini tidak termasuk ke adjective clause, kayak gitu. Kalau kita lihat beda yang tadi ya teman-teman ya, apa sih namanya, tadi kan that I just met. Kalau di atas itu contohnya langsung ke konektor, langsung kata kerja. The woman who is waving. Jadi nggak ada subjek lagi di atas. Karena apa? Karena konektornya si who ini sudah menjadi bagian dari si adjective atau dia sudah menjadi subjek. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misal teman-teman menemukan kalimat dia adjective clause tapi dia konektornya itu tidak termasuk menjadi subjek, maka dia tidak bisa di-omit, nggak bisa di-reduce gitu ya. Sama kayak di bawahnya juga, the letter which you send me arrived today. Jadi surat yang kamu kirim ke aku kemarin itu sampai. Nah, which you, nah karena ada you-nya nih, nah ini nggak bisa di-reduce kayak gitu ya. Kalau misal kita reduce nih teman-teman coba ya, the woman met the woman met. Nah, the woman met gimana nih? Atau enggak the woman meeting. Nah, jadinya kan woman-nya yang meeting, bukan aku yang ketemu, kayak gitu kan. Sama kayak letter. The letter send me. Nah, letternya yang ngirim dia sendiri atau ada yang ngirim. Pasti kan ada orang yang mengirim letter tersebut kan. Ya, kalau misal tujuannya memang artinya seperti itu. Jadi tidak bisa di-omit. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu faktor kedua ya. Terus yang ketiga ini di sini ada if there is no be verb in the adjective clause, kalau semisal adjective clause-nya itu bukan bentuknya bukan ada nggak ada was atau to be yang lain, verb-nya itu bukan berbentuk to be kayak tadi which was, and then who is gitu-gitu ya, bukan is, was atau were gitu ya. Dan ternyata dia adjective clause-nya itu which langsung verb ya, verb yang verb benar-benar kata kerja gitu, bukan to be gitu ya. Nah, ini nanti tetap bisa dihapus, tapi verb-nya kita ganti menjadi verb ing gitu. Jadinya I don't understand the article appearing in today's paper. Aku nggak mengerti artikel yang muncul di koran hari ini gitu. Jadi kalau dia aktif dipakainya appearing, kalau dia pasif itu pakainya verb 3 kayak gitu. Gitu aja teman-teman ya. Oke, nah coba kita di sini ya. Oke. Di sini ada contoh lagi ya. A final point to note is that adjective clauses are set off from the rest of the sentence with commas, and this adjective clause can also be reduced. Nah, kalau misal ada adjective clause yang memang dia terpisah karena koma, gitu ya, entah dia di tengah, entah di depan, itu bisa juga di reduce ya. Asalkan tadi memenuhi syarat yang di atas. Apa konektornya itu termasuk dalam subjek apa konektor itu termasuk dalam subject adjective clause, dan yang kedua itu kalau semisal dia verb-nya berbentuk verb bukan selainnya to be, itu diganti menjadi verb ing atau verb 3 ketika dia pasif kayak gitu ya teman-teman. The White House, which is located in Washington, is the home of the president. Okay. The White House. Nah, ini which is ini bisa di omit ya. Oke. Ini which, ini is. Jadi langsung dihapus. Jadi the White House located in Washington is the home of the president. Atau bisa juga ininya taruh di depan ya teman-teman ya. Located in Washington, koma. Oke, the White House is the home of
the president. Kalau di tengah berarti dia diapit dengan 2 koma, kayak sama kayak positif gitu ya. Oke, nah sama lagi nih the president who is now preparing to give a speech. Nah, who is-nya itu kita buang. Jadi kalau buang itu konektor sama verb-nya ya. Jangan verb-nya doang kayak who now preparing. Nah, itu juga salah ya. Jadi yang dibuang itu dua, who sama is. Jadi konektor sama kata kerjanya gitu ya. Oke. Nah, itu kalau misal kata kerjanya to be. Kalau kata kerjanya yang selainnya to be, berarti dia dijadikan verb ing. Udah, gitu doang. Oke, nah ini teman-teman bisa juga lihat di bagiannya seperti biasa ya teman-teman ya. Oke, with a be verb in the adjective clause, kalau semisal verbnya bentuknya be, maka yang dibuang itu konektor sama be-nya. Kalau semisal verbnya itu selainnya be, berarti verbnya itu diganti menjadi verb ing, yang dibuang hanya konektornya saja. Kayak gitu. Oke. Ini ada syaratnya ya yang tadi aku bilang, to reduce an adjective clause, omit the adjective clause, connector, subject, and the verb. Jadi kalau misal untuk mengurangi adjective clause, maka kurangi connector and be verb-nya. Kalau semisal verb-nya berbentuk be, to be ya. If there is no be verb, omit the connector or subject and change the main be verb to the ing from. Kalau semisal verb-nya itu bukan be, maka yang dihapus, yang dibuang adalah konektornya saja, verb-nya kita jadikan verb ing. Yang ketiga, only reduce an adjective clause if the connector or subject is directly followed by the verb. Nah, ini udah dijelaskan tadi juga ya. Bisa dikurangi kalau semisal adjective clause-nya itu konektornya itu tuh apa ya, diikuti dengan verb atau menjadi bagian dari subjeknya, gitu, bagian dari adjective clause-nya kayak gitu ya, tidak ada subjek lagi. Terus if an adjective clause is set off with commas, kalau semisal adjective clause-nya itu dipisahkan dari koma, the reduced clause can be moved to the front. Adjective clause-nya bisa ditaruh di depan kayak contoh tadi located tadi ya teman-teman. Oke, jadi persyaratannya yang ini diingat-ingat aja. Oke, kita langsung ke latihan soal ya teman-teman. Seperti biasa, latihan soalnya itu kita tebak-tebak nih, apakah kalimat ini benar atau salah, gitu aja. Kalau misalnya salah, kenapa? Kalau benar, kenapa? Itu kita harus tahu alasannya. Gitu ya. Kalau benar kita kasih C, kalau misalnya salah kita kasih I. C artinya correct, I artinya incorrect atau tidak benar. Oke, silakan di screenshot atau kalau sudah download file yang ada di bawah, silakan download dan kerjakan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Yuk, mari kita bahas. Number 3. Serving a term of 4 years, the mayor of the town will face re-election next year. Oke, nah ini berarti adjective clause yang dipisahkan dengan koma ya teman-teman ya. Nah, kalau misal dari ada koma di sini boleh dia ditaruh di depan. Serving, nah berarti yang dia adjective clause, kita harus tahu dia itu menyifati siapa. Dia tuh adjective clause sifatnya ke siapa gitu ya. Ya, yang melayani gitu ya, yang melayani a term of 4 years, melayani satu term selama 4 tahun. Berarti serving ini merujuknya menyifati si mayor. Oke, berarti ini ada yang who is ya, dia who is gitu ya, who is gitu, atau enggak who serve gitu. Kalau enggak who is ya who serve gitu, ya pokoknya dibuang lah ya. Oke, nah berarti ini jawabannya adalah correct. Kalau kita baca dari sampai ke belakang, the major subject ya teman-teman, will face, nah verb, nah ini semuanya udah benar sampai bawah, sampai belakang. Oke, number 4. The brand new Cadillac purchasing less than 2 weeks ago was destroyed in the accident. Nah, ini subjeknya, subjek utama, verb utamanya was destroyed. Oke, jadi secara ini benar. Nah, kita lihat adjective clause-nya. Purchasing less than 2 weeks ago. Nah, ini jawabannya incorrect ya. Oke, kenapa incorrect? Karena purchasing. Jadi ini kan harus menyifati si brand new Cadillac ya. Nah, sekarang kita lihat dulu si brand new Cadillac, si brandnya ini tuh harus ngapain apa diapain? Maksudnya gimana? Kalau purchasing berarti si brandnya ini membeli, bukan dibeli gitu ya. Kalau kita artikan merek baru Cadillac itu yang membeli kurang dari 2 minggu yang lalu, nah itu kan kurang enak ya, kurang cocok ya. Harusnya dia passive voice, yaitu brand new Cadillac yang dibeli. Jadi purchased gitu ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misal dia aktif pakainya verb ing, kalau dia pasif berarti pakainya verb 3, purchased. Okay. Number 5.
The fans who supporting their teams always come out to the games in large numbers. Oke, seperti kita tadi udah belajar juga ya kalau mau reduce itu konektor sama verbnya. Jangan salah satunya aja, jangan konektornya doang atau jangan verbnya doang. Nah, ini adalah langsung ini kelihatan banget salahnya karena yang di reduce itu cuma verbnya aja, who is-nya doang, who-nya tetap diadakan. Nah, makanya ini ya salah ya. Oke. 6. The suspect can be seen in the photographs which is released by the police. Okay, the subject can be seen. Okay, verb ya, in the photographs were just. Nah, di sini nggak ada konektornya, langsung verb ya. Kayak ini sama kayak nomor 5. Kalau yang nomor 5 is-nya yang dibuang doang, konektornya ada. Ini salah. Sedangkan kalau di ini verb be verb-nya ada tapi konektornya yang dibuang gitu doang gitu ya. Harusnya ini juga dibuang gitu. Photographs released by the police kayak gitu. Jadi ini juga harus dibuang. Jadi salah ya. The food placing on the picnic table attracted a large number of flies. Oke, the food subject. Oke, kelihatan ya di sini berarti adjective clause-nya, attracted-nya, verb-nya. Oke, nah ini jawabannya incorrect karena ini soalnya mirip sama number 4 ya. Oke, kenapa? Kita lihat tuh makanan itu menempati atau ditempatkan gitu. Menempatkan atau ditempatkan. Ya, karena kan kalau kata benda itu kan pasti ditempatin kan. Jadi ini bukan verb ing tapi verb 3, placed gitu ya, yang ditempatkan gitu. Oke, number 8. Impressed with everything she had heard about the course, Mary signed her children up for it. Nah, ini verb 3 ya, impressed with everything. Berarti ini menyifati siapa? Kita harus tahu menyifati si Mary gitu. Mary kenapa? Dia impressed gitu ya with everything she had heard about the course. Signed. Oke, jadi ini subjeknya, ini verbnya. Her children, blah, blah, blah. Jadi ini adalah jawabannya benar. Oke, 9. The passengers in the airport waiting room heard the announcement of the cancelled flight groaned audibly. Oke, the passengers. Subjeknya in the airport waiting room heard. Oke. Nah, kalau ini kebalik dari yang 7 sama 4 ya. Passengers-nya itu didengar atau mendengar gitu ya. Karena passengers itu kan penumpang, berarti kan dia orang. Nah, berarti kalau misalnya dia orang, pasti dia mendengar. Berarti harusnya hearing. Oke. Jadi penumpang yang ada di waiting room airport itu yang mendengar pengumuman tentang cancel flight groan audibly gitu ya. Ini verb-nya. Jadi ini harus hearing. Oke. Oops. I'm so sorry. Jadi number 9 itu incorrect. Dissatisfied with the service at the restaurant, the meal really wasn't enjoyable. Oke, ini jawabannya incorrect ya. Kita coba lihat. Ini mirip-mirip sama 8. Oke. Nah, kenapa dia incorrect? Karena gini, dissatisfied seperti yang aku bilang tadi. Ketika ada apa namanya? Kita lagi bahas adjective clause ya. Ketika ada adjective clause di depan, apalagi dipisahkan koma kayak gini, kita harus tahu adjective clause-nya itu menerangkan siapa. Atau kalau yang nomor 8, impress. Yang impress siapa? Yaitu si Mary-nya. Oke, kita tahu. Nah, sekarang ini dissatisfied, ini the meal. Berarti dissatisfied with the service at the restaurant, the meal really wasn't enjoyable. Nah, ini nggak nyambung ya teman-teman ya. Karena meal itu dia kan tidak bisa tidak puas gitu ya, yang tidak puas kan harusnya orang kayak gitu ya. Iya, jadi secara arti pun dia tidak nyambung gitu teman-teman. Oke, jadi makanya dia incorrect itu ya. Kalau dari jawabannya yang ada di buku ini itu illogical illogical apa ya? Illogical adjective clause gitu ya. Jadi susunannya itu kurang kurang gitu ya. The meal kalau misal kita taruh nih the meal really wasn't enjoyable kalau kita taruh di belakang gitu ya. Atau enggak kalau kita taruh di tengah setelahnya meal karena kan subjeknya meal ya. The meal kalau kita which was dissatisfied. Nah, masa mealnya nggak puas gitu ya. Nggak memuaskan. Which was dissatisfied padahal dissatisfied itu kan verb gitu ya. Misalnya bisa kalau semisal dia yang lain gitu ya. Kalau semisal meal-nya diganti orang gitu kalimatnya terus diganti subjeknya jadi orang, mungkin akan benar, tapi di sini adalah subjeknya itu
meal makanannya kayak gitu. Jadi tidak nyambung gitu ya. Oke, number 10. Jadi jawabannya adalah incorrect. Oke, atau teman-teman punya pendapat lain gitu buat yang nomor 10 ini boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga membantu ya. See you. Bye.